Halo, selamat siang. Di sini saya akan bahas terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiana Rohmah. Saya peserta pelatihan dasar CPNS dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, gelombang 1 Angkatan 9 di tahun 2024. Jadi di sini saya akan membahas terkait analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Apa sih itu ASN? ASN aparatur sipil negara. ASN ini merupakan profesi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, yang mana hak dan kewajibannya sudah diatur oleh perundang-undangan. Fungsi dan peran ASN ada tiga. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sebelum kita bahas terkait isu-isu manajemen ASN dan smart ASN, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi manajemen ASN yang diselenggarakan ini menggunakan sistem merit, yaitu yang dimaksud adalah pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar, tanpa membeda-bedakan latar belakang ya. Kemudian kita bahas terkait Smart ASN. Smart ASN ini adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi isu apa aja sih yang belum sesuai manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya? Jadi ada tiga isu yang akan dibahas. Yang pertama, belum memenuhi rasio kebutuhan dosen dengan jenjang akademik S3. Isu yang kedua yaitu proses administrasi dan surat menyurat di lingkungan unit kerja masih dilakukan secara manual, belum digital. Isu yang ketiga, belum dilakukan pengarsipan dokumen dengan baik dan benar. Jadi, dokumen yang ada selama ini hanya tersimpan secara acak pada perangkat yang berbeda-beda. Dampak jika isu tersebut terus berlanjut, yang pertama untuk isu belum memenuhi rasio kebutuhan dosen dengan lulusan S3, maka akan berdampak dengan kualitas pembelajaran, penelitian, aspek penting yang mempengaruhi akreditasi program studi. Kemudian isu yang kedua, proses administrasi surat menyurat di lingkungan unit kerja masih dilakukan secara manual. Dampaknya yaitu proses administrasi tidak dapat diselesaikan secara efektif. Yang kedua, proses surat menyurat tidak dapat dilacak progresnya. Yang ketiga, akan terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, produktivitas dosen akan menurun. Isu yang ketiga, yaitu belum dilakukan pengarsipan dokumen dengan baik dan benar. Adapun dampaknya, yang pertama, sering kehilangan dan kesulitan mencari dokumen. Yang kedua, proses akreditasi yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen itu menjadi terhambat dan terlambat. Dan yang ketiga, dokumen yang dibutuhkan tidak dapat diakses secara cepat. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat. Oke, kemudian bagaimana sih kita bisa menapis pembahasan isu-isu yang sudah dibahas tadi? Salah satunya yaitu dengan alat teknik APKL. Teknik APKL ini merupakan salah satu alat analisis isu yang dapat digunakan dengan 4 aspek penilaian, yaitu aspek aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Kalau aktual ini yang dimaksud adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat sekitar. Kemudian problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks. Kemudian yang ketiga, kekhalayakan, isu yang menyangkut hajat orang banyak. Dan yang keempat, kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis untuk dibahas. Kemudian, adapun hasil analisis menggunakan teknik APKL, menggunakan teknik APKL pada ketiga isu tersebut yang memenuhi syarat ada pada isu proses administrasi surat menyurat dan isu belum dilakukan pengarsipan dokumen dengan baik dan benar.
Adapun cara selanjutnya bisa menggunakan teknik USG. Apa sih teknik USG? Teknik USG ini merupakan salah satu alat analisis isu yang dapat digunakan. Setiap isu akan dinilai atau scoring 1 sampai 5. Kalau 1 itu sangat tidak urgent dan 5 itu sangat urgent atau mendesak. Teknik penilaian kualitas isu yang pertama urgency. Seberapa mendesak sih suatu isu harus dibahas, dianalisis, serta ditindaklanjuti. Yang kedua seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian crowd, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Adapun hasil dari teknik USG yang diterapkan pada kedua analisis isu, jadi kalau untuk proses administrasi surat menyurat dihasilkan skor 11. Kalau untuk isu belum dilakukan pengarsipan dokumen dengan baik dan benar, menghasilkan skor 13. Adapun isu yang akan diselesaikan terlebih dahulu, yaitu isu yang ketiga, yaitu belum dilakukan pengarsipan dokumen yang baik dan benar. Adapun solusi yang ditawarkan dari saya terkait analisis isu tersebut, yang pertama melakukan pengelolaan dokumen pengarsipan, meliputi dokumen mahasiswa, dokumen SK, dan surat menyurat penting lainnya. Yang kedua, menciptakan sistem penyimpanan arsip terpadu, agar memudahkan kerja penyimpanan dapat dilakukan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan secara cepat. Kemudian yang ketiga, sistem penyimpanan arsip menggunakan teknik filling in alphabetical order, kearsipan berdasarkan abjad, atau filling by subject or kategori, kearsipan berdasarkan subjek. Kemudian penyimpanan dilakukan secara elektronik melalui media penyimpanan software database seperti Microsoft Access. Kemudian yang terakhir yaitu pengarsipan dilakukan backup data dengan hard disk. Hard disk yaitu piranti penyimpanan data yang berbentuk kotak dan mudah disimpan. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.